Sambil saya lihatin. Dimatikan punyanya itu, nanti enggak nengok. Soalnya Pak Ut sudah pakai headset, jadi aman. Kemarin daripada beli Pak Ut, apa namanya, LCD, saya beli TV aja. Kalau untuk tayangan-tayangan, iya, efisien. Ora usah ngotong-ngotong. Ya. Ini teman-teman sudah mulai bergabung. SMA Negeri 13 sudah siap. Taufik, Pak Mufidin, Aziz, Pak Nur Hadi. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan waktu kita ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu untuk sharing bersama. Kita mengetahui bahwa problem di masa pandemi ini adalah bagaimana mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Jika pengelolaan kita tidak optimal, selain hasilnya nanti juga tidak optimal, juga kegiatan Bapak Ibu guru akan sangat banyak dan memberatkan. Tetapi dengan teknologi, sebenarnya apa yang menjadi tugas-tugas guru, terutama tugas-tugas administrasi, pelaporan, agenda mengajar, kemudian mengoreksi tes dan lain sebagainya, itu sudah bisa digantikan oleh teknologi. Syaratnya kita harus memiliki Learning Management System atau LMS, dan bahkan bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya LMS tapi menjadi School Management System atau SMS. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan sharing salah satu sekolah yang sudah sukses menggunakan School Management System ya, yang semula dikembangkan dari LMS, yaitu dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Dengan LMS-nya yang dikenal sebagai Semada Berkibar. Apa itu Semada Berkibar? Bagaimana menggunakan Semada Berkibar? Apa manfaatnya bagi guru, apa manfaatnya bagi kepala sekolah, apa kemudahan yang diperoleh oleh guru, apa kemudahan yang diperoleh oleh kepala sekolah dari penggunaan Semada Berkibar. Kita akan belajar bersama dari pemiliknya, yaitu SMA 2 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sudikin. Nah, oleh karena itu
Mari kita dengarkan bersama, kita perhatikan bersama paparan beliau pemanfaatan LMS Semada Berkibar untuk mengatasi pembelajaran atau hambatan pembelajaran jarak jauh. Karena sebenarnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mendengar cerita dari Pak Sodikin, Semada Berkibar ini tidak disiapkan untuk masa pandemi, tetapi disiapkan untuk mengatasi rob yang melanda SMA Negeri 2 Pekalongan yang setiap hari tergenang air rob, sehingga anak-anak tidak bisa datang ke sekolah mengikuti proses pembelajaran. Monggo Pak Sodikin, silahkan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmunya dengan teman-teman. Putus-putus Mas. Ini yang sudah bergabung ini masih 9 orang, tapi nanti insya Allah bertambah terus. Dan ini kita rekam. Ini ada Bu Kasih juga sudah hadir, ya, Bu Ade sudah hadir, Bu Ernest ini nanti sambil rapat di provinsi akan bergabung dengan kita. Monggo Pak Sodikin dipersilahkan. Sudah muncul di situ share screen-nya? Belum. Muncul Mas. Sudah muncul. Ini karena bikin yang dari fasilitas dan konten yang bikin analisis rawat itu berdasarkan yang dari pusat Pak. Lambat ya? Sebabnya apa ya? Tak cek di notebooknya ya. Ya, mohon bersabar sebentar, masih ada persiapan yang perlu dilakukan Bapak Ibu.
yang harus dilakukan terhadap SKL. Sebenarnya itu tidak siap Pak. Hanya 98%, oke kurang 2%, makanya kita ceritanya tidak kayak apa si lampu server kan semua Pak, tidak semua. Yang simpel-simpel yang akan sendiri. Sudah, tapi sini belum masuk Pak. Yang masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di teman-teman? Bisa Pak? Bisa. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kacabdin 13, yang saya hormati Ibu Kasih SMA Cabang Dinas 13, Bapak Utomo selaku pengawas kami dan selaku host juga acara kegiatan rapat koordinasi hari ini, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, salam sehat buat kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini tadi cepat sekali nih, kami seperti maraton dengan Pak Utomo, habis webinar dari SKS kemudian ke sini hanya punya waktu beberapa menit saja, kemudian kita harus webinar lagi untuk rapat koordinasi rutin dengan pengawas yang binaan dari Bapak Utomo. Ibu Bapak sekalian, kami hanya ingin berbagi saja dengan teman-teman terkait dengan learning management system dalam pembelajaran ini di PJJ ini, sehingga pasti dari teman-teman ada yang lebih bagus daripada ini, tetapi semangat kita adalah, semangat kami semua adalah semangat ingin berbagi dengan teman-teman supaya apa atau dokumen apa yang kita buat ini betul-betul bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya di dunia pendidikan di wilayah 13 ini. Ibu Bapak sekalian, kami hanya ingin berbagi saja untuk memberikan informasi terkait dengan aplikasi yang kami punya, yaitu aplikasi pembelajaran daring SMA 2 Pekalongan yang kami beri nama Semada Berkibar. Berkibar ini adalah akronim dari Bersama Kita Belajar. Saat ini Ibu Bapak sekalian, kita harus bisa melakukan branding dengan akronim kata yang biasa dipakai untuk penulisan best practice, maka kami coba berpikir apa sih yang kira-kira menarik akronimnya gitu, dan akhirnya muncullah Berkibar ini, singkatan dari Bersama Kita Belajar. Belajar adalah aplikasi KBM daring SMA 2 Pekalongan. Alhamdulillah kami lahir pada tanggal 1 April 2020 dan misi kami seperti yang tertulis di sana, kami ingin menjadi sekolah yang berkualitas berbasis ICT, dan misi kami adalah ingin mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui aplikasi pembelajaran yang mudah. Ini kata kuncinya adalah mudah, efektif, dan efisien. Ini adalah kata kuncinya. Dan tujuan kami adalah ingin memberikan layanan pembelajaran yang maksimal kepada seluruh warga sekolah. Ibu Bapak sekalian, bahwa Semada Berkibar semata-mata lahir bukan karena COVID-19. Tetapi ketika kami dimutasikan ke SMA 2 Pekalongan ini, maka satu permasalahan yang sudah muncul di benak saya ketika saya pindah ke sini adalah sekolah ini terkena dampak bencana, yaitu banjir dan rob. Dan ketika terkena dampak bencana banjir atau rob itu mungkin bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Nah, ini yang menyebabkan kami berpikir keras agar kita bisa mencarikan solusi cerdas. Bagaimana cara mengatasi pembelajaran pada masa rob ini. Nah, akhirnya kami coba berkumpul dengan teman-teman. Satu hal yang saya sampaikan adalah bahwa cara cerdas untuk mengatasi pembelajaran di masa bencana ini atau banjir rob ini adalah dengan pembelajaran virtual waktu itu saya, atau pembelajaran kelas maya waktu itu. Sehingga yang saya cari pertama kali adalah operatornya. Nah, ketika itu saya kepingin ketemu operatornya, dan setelah kami berbincang-bincang maka gayung bersambut, dan operator ini bisa mengejawantahkan atau menerjemahkan apa yang kami inginkan, yaitu pembelajaran daring ini. Nah,
kami butuh waktu berapa hari waktu itu? 2 minggu kira-kira cukup enggak? Yang penting ada pembelajaran, kemudian kami bisa menampilkan statistik anak-anak yang hadir atau tidak, siapa yang hadir, namanya siapa, kemudian berapa anak jumlahnya. Jadi statistik itu yang kita butuhkan sama pembelajarannya saja. Dan akhirnya tetapi ketika itu mau hampir jadi, ternyata tanggal 16 Maret 2020 ada pengumuman bahwa seluruh sekolah diliburkan dan seluruhnya harus beralih ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Akhirnya coba kita sempurnakan lagi agar kegiatan atau aplikasi ini bisa memenuhi kaidah sebuah proses pembelajaran di kelas. Dan selang 2 minggu, tepatnya tanggal 1 April 2020, maka kami coba untuk launching setelah kami lakukan beberapa kali trial. Ini adalah latar belakangnya, sekolah terdampak ROP, ini kebetulan tempat kami SMA 2 ini memang terdampak ROP. Kemudian keterbatasan sarana prasarana ruang kelas, kebetulan juga sekolah kami ini memang, kami punya 28 kelas, tetapi 9 kelas itu kalau ada hujan setetes wis banjir gitu. Sehingga ini yang menjadi pemikiran kita. Kami mencoba untuk tidak menggunakan kelas yang rusak itu atau kelas yang terdampak ROP itu yang terkena banjir itu, sehingga kami hanya menggunakan 20 kelas. Pertanyaannya, kalau misalnya nanti menggunakan 20 kelas, sementara kelasnya ada sekitar 26, yang 6 kelas itu mau dikemanakan? Nah, akhirnya muncul ide dari kami. Kami waktu itu menyampaikan kepada teman-teman, kita akan belajar on-off, kita namakan itu. Kalau on itu mereka belajar reguler di sekolah, kalau off itu mereka akan belajar di rumah dengan semada berkibar ini. Sehingga secara bergantian, 2 hari mereka akan belajar reguler di sekolah, 1 hari mereka akan belajar di rumah dengan pembelajaran daring ini. Jadi moving class, tapi 1 kelasnya itu ada di rumah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, muncullah pandemi COVID-19 ini. Sehingga ketika teman-teman mungkin baru mencari jati dirinya, mencari model pembelajaran atau aplikasi model PJJ yang tepat, maka kami sudah mempunyai embrio. Meskipun embrionya baru pembelajaran saja waktu itu. Jadi pembelajaran dan penugasan saja. Kemudian kami juga bisa melihat statistiknya saja. Belum lengkap. Tetapi kami coba ini harus segera kita launching itu. Harus kita sosialisasikan. Saya yakin bahwa nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, latar belakangnya karena banyaknya aplikasi yang dipakai oleh guru. Ini juga akan merepotkan oleh anak-anak semua. Jadi pelayanan kita malah terbalik. Harusnya anak-anak yang kita layani, justru sekarang malah tidak. Ini malah menjadi guru yang kita layani, dilayani oleh anak-anak. Sehingga guru mau memakai aplikasi apa, Classroom gitu, anak pakai Classroom. Guru pakai WA, anak pakai WA. Guru pakai ini dan seterusnya. Platform-platformnya cukup banyak. Dan saya yakin itu akan memberatkan perangkat daripada anak-anak kita. Nah, kemudian yang kelima, untuk mempermudah monitoring dan evaluasi bagi kepala sekolah dan guru. Ibu Bapak sekalian, mungkin ini yang saya katakan ya sedikit otoriter, bahwa kepala sekolah harus hadir di sana sebagai seorang pemimpin. Maka kompetensi kepala sekolah di sana selaku leader atau kompetensi kepemimpinan ini maka diuji coba di sana, diuji di sana. Sehingga kalau menurut saya kita atau kepala sekolah harus bisa mengontrol seluruh pembelajaran yang ada di sekolah itu. Kalau itu tidak bisa kita kontrol, maka fungsi kepemimpinan kita ini akan dipertanyakan. Sehingga fungsi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin inilah yang mengontrol seluruh pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang keenam, agar tupoksi guru tetap dijalankan dan guru mudah dalam membuat pelaporan pembelajaran. Kalau boleh saya katakan begini Ibu Bapak sekalian, suatu ketika seandainya ada bolak-balik zaman, ketika kita dimintai untuk membuat laporan, maka dengan ini, aplikasi ini, kita akan sangat dimudahkan. Kita akan sangat dimudahkan dengan adanya aplikasi ini.
Laporannya juga sangat dimudahkan karena laporan yang muncul itu semuanya sudah seperti pembelajaran di kelas di kelas tatap muka. Jadi ada perencanaan, ada identitas, ada perencanaan, ada materi, kemudian ada daftar hadir anak, ada percakapan anak, semuanya ada di sana. Nah ini yang menyebabkan guru akan dibuat mudah dalam membuat laporan. Mungkin nanti pertanyaannya, kalau misalnya dengan pembelajaran yang tidak menggunakan aplikasi ini kan gampang Pak. Bisa anak yang hadir misalnya 36 anak atau anak yang hadir 34 anak. Nanti kalau pakai aplikasi ini kan semuanya terekam, sehingga ketika anak hanya hadir separuh nanti kan kita malah repot. Justru itu uniknya di situ. Kalau memang anak-anak hadirnya separuh ya nggak apa-apa. Anak-anak hadirnya hanya 20 atau 25 juga tidak apa-apa menurut saya. Justru itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Daripada kita buat anak-anak hadir 100%. Dan itu saya yakin tidak akan mungkin di dalam masa pandemi semacam ini. Nah inilah yang kita buat sehingga akan memudahkan guru semua. Kemudian untuk kepala sekolah, Ibu Bapak sekalian, yang pertama mungkin langkah-langkah ini saya kira tidak perlu kita sampaikan. Pemetaan, kemudian membentuk tim KBM daring, analisis pembiayaan dan regulasinya, dan penyamaan persepsi dan sosialisasi program ini juga menjadi bagian dari langkah-langkah perencanaan dalam pembuatan aplikasi ini. Persiapan dan pelaksanaan KBM daring, saya kira ini bagian teknis nanti yang kalau misalnya Bapak Ibu mungkin akan mengadopsi ini nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, manfaat dan kemudahan KBM daring aplikasi Semada Berkibar. Yang pertama adalah sistem pembelajarannya berbasis web. Saya kira ini umum semua sekolah dan ini paling mudah dipakai oleh anak-anak maupun sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dapat memantau semua kegiatan KBM daring melalui HP. Jadi dimanapun kepala sekolah berada, maka ketika dimintai laporan, hari ini berapa anak-anak yang masuk dan lain sebagainya, maka hanya tinggal klik aja dibuka, maka langsung bisa muncul statistiknya, statistik anak yang masuk dan anak yang tidak hadir. Kemudian yang ketiga, guru dapat memantau semua aktivitas siswa dengan mudah. Ini juga gampang bagi teman-teman guru untuk memantau itu. Dan yang keempat, mengurangi beban penggunaan HP. Karena banyaknya aplikasi yang diminta oleh guru. Jadi dengan HP apapun ini pasti support. Jadi tidak harus yang 4G dan lain sebagainya. Ini dengan HP apapun, bahkan kemarin kita uji cobakan HP second dari pasar Lowak itu seharga 80.000 itu pun ini sudah bisa support, tidak ada masalah. Kemudian yang kelima, memudahkan administrasi guru terhadap pelaksanaan KBM. Pasti ini. Karena nanti di akhir pembelajaran tanpa Bapak Ibu menuliskan apa-apa, maka akan muncul jurnal yang bisa Bapak Ibu download. Dan jurnal itu silahkan disimpan. Kalau nanti misalnya ada pertanggungjawaban atau laporan untuk membuat laporan Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran, maka Bapak Ibu tinggal nge-print saja. Kemudian yang keenam, seluruh aktivitas KBM dapat tersimpan dengan baik. Jadi tidak usah khawatir Ibu Bapak sekalian, seluruh aktivitas KBM Bapak Ibu pasti akan semuanya tersimpan dengan baik di server kami atau di server Bapak Ibu semua. Dan yang ketujuh, ini ada Semada Berkibar termasuk dalam whitelist kuota belajar dari Kemendikbud. Sehingga nanti tidak akan mengurangi kuota reguler atau kuota utama siswa maupun guru. Jadi kita ini kemarin awal September sudah kita daftarkan agar ini nanti menjadi whitelist kuota dalam aplikasi ya, penggunaan kuota belajar dari Kemendikbud. Ibu Bapak sekalian, kita sekarang masuk pada login Semada Berkibar. Ibu Bapak sekalian, ketika nanti kita akan login di Semada Berkibar, kita tidak usah membahas tentang prosesnya. Itu prosesnya untuk menginput data itu paling hanya 1-2 jam selesai lah. Seluruh anak, seluruh Bapak Ibu itu selesai. Dalam waktu 1-2 jam itu pasti selesai untuk ini. Sehingga nanti kita tinggal hanya
menerima saja hasilnya seperti apa dari operator, kemudian kita akan login. Ketika login maka akan muncul halaman muka semacam ini ketika kita login. Nah, halaman muka semacam ini Ibu Bapak sekalian, kalau seandainya Ibu Bapak sekalian nanti bekerja sama dengan kita atau menggunakan aplikasi ini, maka aplikasi ini, halaman mukanya ini bisa di-branding oleh Bapak Ibu semua. Kalau misalnya SMA 3 Pekalongan berarti Semaga Smart, singkatannya dipekso-pekso pokoknya. Saya lupa, itu juga menggunakan itu, sehingga ketika muncul aplikasi ini, ketika kita anak-anak login, maka yang muncul adalah Semada Berkibar atau sekolah Bapak Ibu masing-masing, tidak muncul yang lain. Nah, ini di halaman mukanya. Kemudian untuk selanjutnya, ketika kita masuk pada dashboard, maka akan muncul ini. Kebetulan yang kita ambil saat ini adalah saat sedang pembelajaran, saat penilaian tengah semester. Maka Ibu Bapak sekalian akan muncul ini, sehingga ketika nanti ada permintaan data, berapa sih jumlah siswa Bapak Ibu, berapa hari ini yang masuk, berapa hari ini yang tidak masuk, berapa yang hari ini pembelajaran, maka langsung muncul di dashboard ini. Dan tidak usah apa-apa, tinggal Bapak Ibu hanya screenshot saja, itu sudah muncul semacam ini. Tidak usah mencari bolak-balik kertas dan lain sebagainya, maka akan muncul semacam ini. Dan ini muncul secara keseluruhan dalam satu sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan muncul dalam satu pembelajaran, Bapak Ibu tinggal itu hanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memunculkan berapa siswa yang hadir, itu di dashboard Bapak Ibu masing-masing juga. Nah, ini adalah yang muncul pertama kali. Jumlah siswanya berapa, jumlah siswa yang hadir pada hari ini berapa, yang tidak hadir hari ini berapa, yang pembelajaran berapa, dan lain sebagainya akan muncul semacam ini Ibu Bapak. Lanjut ya. Kemudian dengan dashboard semacam ini, maka kepala sekolah dapat memantau rekapitulasi kehadiran secara real time. Jadi ini tidak mati Bapak sekalian. Ketika nanti mungkin 1 jam berikutnya Bapak Ibu buka lagi dashboard, maka mungkin statistik yang di atas itu akan segera berubah sesuai dengan waktu. Jadi akan muncul secara real time. Kemudian jumlah pembelajaran atau jumlah penilaian PTS juga Bapak Ibu bisa memantau di sini. Jadi ini paling bawah nanti akan muncul berapa pembelajaran yang muncul pada hari ini. Kalau kepengen tahu lebih banyak ya sudah klik saja di halaman namanya atau mata pelajarannya itu, maka akan muncul pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu penugasan dan lain sebagainya, anak-anak itu tugasnya apa gitu. Apakah Bapak Ibu guru sudah memberikan komentar terhadap penilaian anak-anak, maka Bapak Ibu silakan bisa masuk ke sana. Dengan cara melihat aja, masuk di pembelajaran pasti semuanya akan kelihatan. Masuk di penugasan semuanya akan kelihatan. Masuk di penilaian semuanya akan kelihatan. Aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, dashboard berikutnya, kepala sekolah akan dapat memantau rekapitulasi siswa yang tidak hadir. Ini misalnya kita penilaian PTS hari ini. Maka anak-anak itu secara real time akan muncul. Nanti kalau misalnya anak-anak hadir, maka yang warna merah itu akan menjadi hijau. Siapa yang bisa memantau ini? Semua wali kelas, seluruh Bapak Ibu yang mengajar pada saat itu ada atau yang memberikan ulangan pada saat itu, penilaian saat itu, maka akan bisa memantau. Sehingga ketika itu masih muncul tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan, maka kita langsung bisa menghubungi anak-anak. Kita punya tim yang jaga tertib sekolah, maka itu nanti yang akan terus menghubungi. Bisa lewat wali kelas, bisa lewat tim jaga sekolah. Yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ketika ada sebuah percakapan, kita juga akan bisa memantau secara real time. Dan seluruh percakapan akan terrekod dalam sistem. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu kepengen ketika kita mendownload jurnal, kemudian akan muncul percakapan, sistemnya tinggal dibuka saja. Pasti nanti akan semuanya muncul. Percakapan anak, jam berapa dia menanyakan itu, kemudian apa yang dia tanyakan dan lain sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu siswanya aktif itu akan muncul sampai berlembar-lembar itu. Dan ini yang mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu kepengen ini juga akan
terekam atau dimunculkan itu juga akan bisa. Tetapi kalau ini di silent juga bisa, sehingga yang muncul adalah yang halaman-halaman penting saja. Nah, ini biasanya yang kita butuhkan hanya ini di jurnal harian pembelajaran itu. Tetapi ini pas penilaian Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya tidak pas penilaian, pas kontrak belajar awal ini, maka bisa dimunculkan kontrak belajar apa yang akan dimunculkan di sana. Jadi di awal tahun pelajaran kita membuat kontrak belajar. Dan kontrak belajar itu akan ditandatangani oleh anak, dibaca, kemudian di-scan, dikirim. Sehingga semua anak akan bisa tahu sebelumnya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan pada semester ini. Kemudian di sana akan muncul waktu pembelajaran, mata pelajarannya apa, guru siapa yang mengajar, kelasnya berapa, metode pembelajarannya menggunakan apa, media yang digunakan apa, kemudian judul materinya apa. Nah, biasanya di judul materi ini kalau kita mau memunculkan materinya juga akan bisa di sana, akan kita munculkan. Kemudian rekapitulasi, berapa siswa yang hadir, berapa siswa yang tidak hadir, dan namanya siapa saja yang hadir, yang tidak hadir namanya siapa saja. Nanti di situ akan muncul semua. Nah, ini akan tersimpan Ibu Bapak sekalian, dan Ibu Bapak sekalian hanya tinggal ngeprint saja. Kalau mau lengkap, maka akan muncul juga percakapannya. Nah, ini kalau misalnya siswanya aktif, di kelas itu aktif, maka percakapannya akan menjadi sangat panjang. Sehingga untuk langkah awal ini jurnal pembelajaran kita singkat, kita pakai yang jurnal pembelajaran yang 1 lembar saja. Kemudian yang berikutnya, rekapitulasi presensi penilaian pembelajaran otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nggak usah berdebat, wah hari ini anak saya masuk. Pokoknya seluruh siswa yang masuk di sistem ini, pasti dia akan terekam dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak itu hanya masuk saja, login kemudian ditinggal? Dia tidak bisa. Dia harus membuka materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau dia sudah membuka materi itu, maka dia dianggap masuk. Dan dia tidak bisa keluar dari sistem itu, manakala waktunya masih 30 menit. Kita setel saja. Bisa saja 1 jam kita setting itu, baru 1 jam dia bisa keluar. Pertanyaannya apakah dia pada saat jam yang sama bisa belajar di kelas lain? Tidak bisa. Jadi anak-anak fokus harus belajar di kelas itu sampai pembelajarannya selesai. Pembelajaran sudah selesai, maka dia akan beralih pada pembelajaran di kelas lain. Dengan guru siapa dan lain sebagainya, itu akan secara otomatis. Kemudian apakah teman-teman, apakah Bapak Ibu guru bisa men-setting jadwal itu dari 1 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya? Sangat bisa Ibu Bapak sekalian. Jadi justru ini Bapak Ibu bisa setting dulu di awal, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatan pada saat jam pembelajarannya, silakan Bapak Ibu aktif di sana. Itu nanti semuanya akan bisa. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ini adalah satu integrasi yang kita lakukan. Bahwa Semada Berkibar bisa diintegrasikan dengan berbagai platform yang lain. Misalnya YouTube, Google Form, atau Office 365, semuanya bisa. Kalau saya ibaratkan bahwa Semada Berkibar ini adalah sebuah rumah. Kalau kita mau mengisi di dalam rumah itu apa saja, ini bisa untuk menyimpan itu. Sehingga saat ini yang kita lakukan PTS ini adalah kolaborasi atau integrasi dari Office 365 yang kita masukkan di Semada Berkibar. Nah ini juga terus tumbuhnya kita gitu. Pada awal kan, waduh ini repot dan lain sebagainya. Ternyata pemikiran kita selalu berkembang terkait dengan itu. Sehingga teman-teman terus mengembangkan ini dan akhirnya platform apa saja bisa kita masukkan di dalam Semada Berkibar ini. Bapak sekalian, kira-kira ini untuk kepala sekolah, kira-kira hambatannya apa? Yang pertama tentunya pasti resistensi guru lah. Sementara ini mungkin Bapak Ibu guru sudah nyaman dengan menggunakan aplikasi yang misalnya Google Classroom, Quizzes dan lain sebagainya mungkin sudah nyaman. Tetapi coba kita berikan pemahaman kepada teman-teman bahwa sebuah pembelajaran ini harus lihatkan wujud dari satu pembelajaran di sekolah, bukan satu pembelajaran di kelas saja. Itu untuk kepentingan kita sebenarnya.
Kemudian yang kedua, potensi SDM, operator, guru, dan siswa. Saya kira ini bisa kita latih lah kalau potensi SDM ini. Kemudian sarana dan prasarana IT ini juga tidak terlalu mahal. Saya yakin seluruh sarana prasarana ini tersedia di sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, pembiayaan. Di BOS BOP pembiayaan untuk pengembangan aplikasi ini sangat dimungkinkan dan sangat diperbolehkan. Kemudian yang kelima, mungkin semangat, loyalitas, kemauan dari SDM yang perlu kita dorong terus. Ini adalah spesifikasi Sarpras untuk Semada Berkibar, atau nanti misalnya Bapak Ibu mau mengadopsi ini, maka cukup dengan servernya Xeon 12 core, kemudian harddisk 1 tera, koneksi internet dedicated 10 Mbps, IP public. Ini sangat mudah dan sangat bisa, pasti ada lah di sekolah Bapak Ibu semua, tersedia dan bahkan melebihi dari ini. Sehingga ini sangat ringan sekali. Ibu Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu menggunakan ini, maka server itu ada di tempat Bapak Ibu semua, di sekolah Bapak Ibu, bukan berada di mana-mana. Sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Aplikasi yang diinginkan itu nanti pasti akan berkembang sendiri. Teman-teman guru, teman-teman operator itu pasti punya pemikiran yang luar biasa dibandingkan dengan kita semua. Apalagi saya mungkin IT-nya ya pas-pasan gitu. Tapi semangat saya saja yang saya itu kalau melihat teman-teman yang pinter IT itu senangnya setengah mati saya. Karena saya menganggap bahwa IT itu pasti seluruh pekerjaan akan menjadi efektif, efisien lah, lebih mudah dilakukan. Nah, ini saya kira Sarpras yang bisa disediakan di tempat Bapak Ibu dan semuanya pasti sudah ada di sekolah Bapak Ibu semua. Ibu Bapak sekalian, mungkin kami hanya ingin memberikan tips saja. Yang pertama adalah dibutuhkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dari kepala sekolah ini. Ini pasti ini. Kalau misalnya kepala sekolah tidak punya langkah kepemimpinan untuk oke, kita mengambil kebijakan ini, misalnya seluruhnya harus menggunakan aplikasi ini, maka akan sulit. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ini tidak kita pakai terus-menerus. Pada 3 minggu biasanya kita menggunakan aplikasi, kemudian 1 minggu berikutnya kita akan melakukan pembimbingan dengan menggunakan aplikasi apapun, dengan aplikasi sosial media apapun. Intinya kita akan terus, anak-anak ini biasanya akan menyelesaikan tugas, kemudian minta bimbingan wali kelas, kemudian diskusi dengan siapapun. Maka 3 minggu kita adakan kegiatan dengan menggunakan aplikasi ini. 1 minggu aplikasi ini kita off-kan. Kemudian mereka akan menggunakan aplikasi atau Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi yang atau sosial media yang diinginkan. Kemudian kunci yang kedua, Ibu Bapak sekalian, dibutuhkan tim pendamping KBM daring. Jadi tidak hanya sekedar kita sosialisasi, itu kalau sosialisasi untuk satu kantor atau satu sekolah 50 atau 70 orang, saya jamin diberikan sosialisasi sampai seminggu PO tidak akan selesai. Sulit untuk bisa masuk, tetapi Bapak Ibu harus menunjuk tim daring. Kalau kami hanya butuh 5 orang tim daring, tim pendamping kegiatan daring. Nah, fungsinya adalah tim pendamping ini mendampingi Bapak Ibu dalam pada saat KBM daring. Dan awal mula kita melaksanakan KBM daring itu harus terpusat di lab komputer, terpusat di satu tempat. Kalau kita tidak terpusat di satu tempat, maka kasihan tim daring ini. Dia akan melakukan pembelajaran di awal-awal ya, 1 atau 2 minggu, maka seluruhnya dipusatkan di lab komputer yang gampang dijangkau oleh tim pendamping KBM daring. Nah, kemudian yang berikutnya, pengaturan jadwal menjadi efektif dan efisien. Ini penting, Ibu Bapak sekalian, sehingga jadwal harus diatur sedemikian rupa supaya anak-anak juga tidak merasa bosan, Bapak Ibu guru juga tidak merasa bosan juga. Teman-teman ini juga bisa. Kira-kira itu Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa
kami ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan aplikasi ini, karena aplikasi yang kita kembangkan ini Learning Management System atau mungkin School Management System ini, kalau boleh saya katakan, ini aplikasi yang menurut saya sangat memudahkan, utamanya untuk kepala sekolah, sangat memudahkan dalam pemantauan pembelajaran yang ada di sekolah itu. Sehingga dengan sewu, sekolah itu terus dalam pantauan atau dalam genggaman seorang kepala sekolah. Nah, ini yang paling membuat kita nyaman. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian menginginkan aplikasi ini, kami siap berbagi, gratis kami akan berikan. Kami akan mengirimkan tim pendamping kami atau tim operator kami untuk mendampingi Bapak Ibu. Tetapi nyuwun tulung yang didampingi dari sekolah Bapak Ibu jangan semuanya. Mungkin hanya tim-timnya saja yang penting. Maksimal ya mungkin 10 orang lah. Dengan operator itu 10 orang maksimal. Sehingga 10 orang itu nanti yang akan mendampingi teman-teman yang melakukan pembelajaran. Jadi kita langsung praktek. Tidak usah misalnya banyak dijelaskan di sana, enggak. Langsung praktek. Guru mengajar bawa bahan ajarnya, kemudian coba kita praktekkan. Kemudian sebelumnya kita lakukan trial, anak-anak kita berikan sosialisasi. Nanti juga akan ada petunjuk cara penggunaan, bagaimana cara login dan lain sebagainya. Nanti kita semuanya akan buatkan. Kami ingin dokumen yang sudah kita buat ini, sesuatu yang kita buat ini bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak atau orang lain. Saya kira itu Pak Utomo yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami siap berbagi dengan teman-teman. Kebetulan tadi siang kami kedatangan dari SMK 4 ya. SMK 4 juga tadi bareng-bareng di sini untuk belajar dengan kita, SMK 4. Kemudian kemarin juga SMA 3, alhamdulillah SMA 3 Pekalongan ini sudah berjalan dengan nyaman. Ini kelihatannya Pak Rojak sudah 1 bulan ini bergabung, lebih Mas ya, 1,5 bulan ini bergabung dan alhamdulillah sudah lancar semuanya, sudah on the track pembelajaran dan sudah dapat dipantau oleh kepala sekolah dengan mudah. Kemudian beberapa sekolah di luar cabang dinas 13 juga sudah menunjukkan apresiasinya kepada kita semua bahwa mereka sangat nyaman dengan penggunaan aplikasi ini. Dan justru mereka semuanya bisa berkembang lebih jauh dibandingkan dengan kita. Mereka bisa menambah ada supervisi pengawas, supervisi kepala sekolah, itu mereka sudah bisa ngambil itu. Di tempat kita juga sama, tetapi karena kebanyakan menu akhirnya kita hilangkan. Statistik juga ada, kemudian keaktifan siswa, keaktifan guru semuanya ada, tapi kita hilangkan biar tidak terlalu banyak menunya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Solikin, ya, luar biasa paparannya. Kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan pemanfaatan School Management System, bukan sekedar Learning Management System dari yang dikembangkan oleh SMA Negeri 2 Pekalongan ini. Nah, dari paparan tadi Bapak Ibu sudah punya gambaran betapa mudahnya kepala sekolah dalam melakukan pemantauan. Betapa mudahnya kepala sekolah memastikan proses pembelajaran itu berlangsung. Betapa mudahnya kepala sekolah memastikan siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada tawaran yang menarik dari Pak Sudikin tadi bahwa ini bagi yang berminat bisa belajar di sini dan dibagikan secara gratis, bahkan ada fasilitasi untuk sharing bersama, belajar bersama dan seterusnya. Ya, ini sesuatu yang baik dan dengan semangat yang baik pula, maka barangkali yang belum punya sendiri, ya, ini bisa juga memanfaatkan ini. Tapi bagi yang sudah mengembangkan, mari kondisi ini kita jadikan sebagai arena untuk fastabikul khairat, ya, lomba-lomba dalam kebaikan. Yang sudah punya silahkan berkembang, ya. Yang belum, daripada mikir, bisa saja menggunakan yang sudah ada ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang memperdalam, mengklarifikasi atau mungkin barangkali juga ingin bertanya lebih jauh,
kepada Pak Solikin dan teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada kesempatan silahkan bisa langsung atau bisa lewat chat nanti untuk bisa dijawab atau ditanggapi. Kalau ada yang memerlukan materi. Terima kasih Pak Adi Sunaryo dari Pati, Pengawas Pati sudah gabung. Pak Priyo, ya, Priyo Setiadi, ya, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada Pak Wahyo, ya, terima kasih Pak Budiman, dan masih banyak teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, Pak Pri dari Buja. Oke, silakan kalau ada yang menanggapi atau ingin bertanya. Paling tidak apa yang Bapak Ibu peroleh dari paparan ini adalah menginspirasi, ya, menginspirasi Bapak Ibu bagi yang sudah mengembangkan. Ini menjadi inspirasi juga untuk bagaimana mengembangkannya lebih baik barangkali, karena berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan untuk kita selalu berinovasi terus-menerus agar dari hari ke hari waktu kita selalu ada peningkatan kualitas. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Haji ya bergabung. Ya. Oke, barangkali ada yang ingin menanggapi atau barangkali Ibu Kasih sama ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, Ibu, ini sambil menunggu. Ini mohon maaf nih, saya tutup pukul 13.30, jadi masih 7 menit lagi. Karena biasanya kita hanya setengah jam ya. Bapak dan Ibu, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik adalah tugas kita selaku kepala sekolah. Oleh karena itu, agar kita tidak direpotkan dengan aktivitas yang sangat banyak itu, kita bisa dibantu dengan aplikasi seperti ini. Ya. Maka pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan menurut saya menjadi hal yang sudah menjadi kebutuhan kita ini. Kalau kita ingin bekerja, hasil kerjanya optimal, tapi kerjanya dengan enak, ya salah satunya dengan pemanfaatan itu bisa banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan atau bisa menggunakan yang bukan orang lain. Di salah satunya ini. Dan di SMA Kaliwungu ya Pak Isa sudah mengembangkan ya yang hampir serupa ya, ini sekali, dan nanti juga saya yakin di tempat lain juga sudah mencoba mengembangkan, hanya backgroundnya berbeda. Di sini kan akan mengatasi rob namanya. Kalau Bapak Ibu itu karena sudah mengatasi masa pandemi yang ada ya. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 menit. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Tadi? Ya, oke. Pak Pri, di gimana? Ya. Di audionya dihidupkan Pak Supriyanto. Bu Dini Pasari. Ini dari mana ini ya? Dari SMA 2 Kudus, Pak. Dari SMA 2 Kudus, loh ya. Terima kasih Bu sudah bergabung. Ya. Ini memang kita sharing ya, sharing setiap Senin siang kita sharing. Kali ini kita berbagi tentang pemanfaatan school management yang
dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pekalongan. Ya. Kalau di gimana Bu? Kami selama ini memakai Microsoft Teams, Pak. Microsoft Teams ya. Iya. Ya. Kepala sekolahnya di kepala sekolah bagaimana? Gimana putus-putus, Pak? Kepala sekolahnya bagaimana? Melakukan berfungsi sebagai apa di dalam Microsoft Teams-nya itu? Oh, kami ada dari tim kurikulum itu sekaligus sebagai tim admin. Jadi semua terpantau dari akun admin. Oh gitu ya. Oke. Nah, ya. Sementara pernah ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? Alhamdulillah tidak lancar, Pak. Lancar ya, alhamdulillah ya. Memang banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak harus yang penting bagaimana anak-anak kita ini kita layani sebaik. Oke Bapak Ibu, ada 3 menit lagi sebelum saya tutup. Kalau ada yang menanggapi. Yang penting saat ini adalah bagaimana kita mengkondisikan kita tetap kondisi sehat ya. Hingga ini yang salah satu alternatif pembelajaran tetap berlangsung. Kita juga tidak terpapar dengan COVID-19 karena kita bisa menjaga jarak dengan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. Kalau tidak ada, saya kira pertemuan kita saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Untuk besok siang Bapak Ibu, untuk laga kurikulum mohon saya informasikan sekalian. Besok kita akan mengundang salah satu guru fisika di Gringsing yang sudah menerapkan virtual lab. Bagaimana mengajar praktikum menggunakan virtual lab. Ya. Kita akan bahas besok, oleh karena itu mohon diingatkan pakai kurikulum atau mungkin guru IPA-nya yang mungkin butuh informasi tentang itu bisa bergabung di Ikon. Ya. Nanti linknya akan saya share besok atau bagi yang sudah pernah mengikuti yang rakor data kurikulum, linknya pakai itu. Menggunakan link yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Pak Solikin selaku Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan yang sudah sedia sharing semada berkibarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ya, posisi saya di SMA 2 Pekalongan kali ini ya. Jadi bersama Pak Solikin. Nanti lain waktu saya akan dari Kaliwungu atau dari Gadon dan seterusnya ya, dari Gringsing di wilayah-wilayah yang menjadi tempat tugas saya yang kebetulan saya bisa berada di sana. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Solikin, ilmunya sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.